Oke, Kawaki dalam beberapa chapter belakangan ini, bahkan di animenya seringkali teringat omongan dan ingatan Jigen soal dirinya adalah wadah yang kosong itu. Bahkan tidak hanya itu saja nih, Kawaki sendiri acap kali mengatakan jika ia juga tidak memiliki tempat di Konohagakure. Nah, menurutnya perkataan Jigen itu ada benarnya, meskipun cara melatihnya itu sangat kasar, pada akhirnya itu lebih berguna dan cepat membuatnya itu berkembang. Dalam animenya kemarin, Kawaki itu sempat-sempatnya menulis surat untuk Boruto dan berupaya meninggalkan Konoha lebih cepat, karena bayangannya bahwa Konoha akan menjadi lautan api jika ia tetap di sana. Nah, pikiran-pikiran seperti ini membuat Kawaki untuk tanpa sadar mengikuti pikiran alam bawah sadarnya sendiri tuh. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Kawaki akhirnya benar-benar meninggalkan Konoha suatu saat nanti? Dan di episode awal nanti, Kawaki telah kembali ke desa dan Konoha porak-poranda tuh. Nah, oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal paling berbahaya dan mempengaruhi Kawaki, ya, pikiran alam bawah sadarnya. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Masa lalu Kawaki yang dididik keras oleh Jigen dari pribadi yang polos menjadi 180 derajat sifatnya itu berkebalikan. Ini membuatnya terus mendapati momen-momen keras dan akhirnya tahu betapa menakutkannya seseorang bernama Jigen. Itulah kenapa ia mengatakan tinggal bersama orang-orang dewasa itu membuatnya sangat ketakutan. Nah, kondisi ini menyebabkan pikirannya itu diselimuti ingatan-ingatan buruk masa lalu. Bahkan fakta kenapa ia sering terbangun dalam tidurnya itu karena ia sering mimpi atau ingatannya itu membawa ke momen-momen saat itu. Lalu apa yang membuat Kawaki seperti ini nih? Ya, conscious mind and unconscious mind. Pikiran sadar Kawaki dan pikiran alam bawah sadarnya. Oke, sedikit kita berteori di sini dan agak berat pembahasannya. Kenapa Kawaki pada akhirnya akan tetap meninggalkan desa nih? Ya, ini kita ambil dari konsep pemetaan berpikir dari Sigmund Freud. Kalian ingat nggak? Manusia itu terbagi pemikirannya menjadi beberapa pemetaan. Yang paling berbahaya adalah ingatan bawah sadar yang sukar untuk dirubah. Conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Oke, kita masuk ke dasarnya dahulu, yaitu pikiran sadar Kawaki. Nah, ini adalah kondisi di mana Kawaki itu mampu beraktivitas normal dan hampir bisa mengontrol keadaan di sekitarnya. Artinya, ia mampu menggunakan teknik jutsu dan perspektifnya adalah pikiran sadar. Ia merasakan makanan enak di Konoha itu adalah pikiran sadarnya juga. Nah, interaksi yang muncul terhadap faktor luar atau pergerakan visi yang terjadi, itulah pikiran sadar Kawaki yang disebut juga dengan sebagai conscious mind. Contoh realnya adalah saat Kawaki sedang memikirkan tentang tujuan, memutuskan untuk makan atau mengambil sebuah keputusan secara sadar. Nah, selain itu nih, momen dimana Kawaki membayangkan sesuatu yang tidak real atau belum pernah dialami sebelumnya, mimpi, harapan, atau tekadnya itu adalah pikiran sadarnya. Sesuatu yang dia imajinasikan atau visualkan dapat disebut dengan pikiran sadar Kawaki nih. Nah, masalahnya hal itu tidak terlalu mempengaruhi buruk untuk Kawaki sendiri. Nah, di sini masih ada dua pemetaan pikiran yang lebih berbahaya dan harus segera Kawaki ubah, karena kalau tidak, masuk akal kenapa Kawaki pada akhirnya bisa saja membelot dan benar-benar penyebab kehancuran desa daun sendiri di masa depan nanti. Nah, ini adalah pikiran di mana memegang kendali atau peranan dalam pergerakan dan perilaku Kawaki sehari-hari sendiri. Subconscious mind bekerja dengan sangat cepat mengambil data yang tersimpan dan mengaksesnya menjadi perilaku yang dibutuhkan. Itulah kenapa Kawaki itu sering marah-marah karena pengaruh dari subconscious mind itu sendiri. Nah, secara real ini adalah sebuah bentuk sensasi atau respon yang diambil saat indera-indera atau organ tubuh itu tersentuh. Dengan kasusnya nih, saat Sumire ingin menyuntikkan pereda nyeri, Kawaki langsung meresponnya dengan berteriak dan dia langsung marah. Nah, memori ini juga lainnya tempat penyimpanan semuanya sudah terekam di sana. Bagaimana Kawaki melakukan kegiatan sehari-hari seperti perilaku, kebiasaan, dan moodnya itu. Nah, masalahnya nih, subconscious mind itu bekerja setiap saat, menggerakkannya tanpa dia sadar sendiri, mengatur bagaimana Kawaki merespon sesuatu. Bahkan menurut banyak ilmuwan nih, ketika diri kita harus segera merespon sesuatu, maka subconscious mind akan mengeluarkan data-data yang berhubungan sebelum kita bereaksi. Nah, karena itulah mudah sekali menebak pola seseorang jika kita sudah benar-benar mengenalnya. Di sini nih, meskipun subconscious mind itu menggerakkan Kawaki secara otomatis, namun baiknya subconscious mind itu bisa dikendalikan atau bisa dihack jika dia tahu caranya, merubah habit,
pola pikir, berada dalam lingkungan yang membuatnya menyimpan pengalaman baru yang positif. Nah, itu semua adalah cara-cara yang bisa dilakukan. Artinya di sini bahwa subconscious mind itu bisa dirubah asalkan tahu polanya nih. Nah, perubahan ini bisa dilakukan pada saat berada dalam kondisi terpuruk dan ingatan-ingatan itu seolah berterbangan. Nah, di sini seseorang bisa memilih atau merubah pola hidupnya atau pasrah dengan keadaan. Di mana subconscious mind itu bisa permanen, bisa juga sementara jika ia mau merubahnya. Nah, dari sini nih sedikit terjawab nih alasan kenapa Kawaki itu sering marah-marah, karena ingatan masa lalunya, pikiran sadar dan juga pikiran di mana ia melakukan respon-respon dari sensasi yang ditimbulkan. Namun yang terakhir di sini yang sangat sukar untuk dikontrol oleh Kawaki, jika bisa merubahnya itu pasti sangat-sangat keren banget. Tetapi ini sangat sukar sekali sih karena sudah menempel dari bawah. Nah, ingatan-ingatan inilah yang terkadang membuat seseorang terjerumus dan seseorang bisa menjadi pemenang jika mampu menimpa dengan ingatan-ingatan baru. Yang terakhir adalah unconscious mind. Nah, oke. Unconscious mind ini lainnya perpustakaan memori bawah sadar dari semua kenangan, pengalaman, kebiasaan perilaku seseorang, dan gudang dari semua emosi terdalam dan tersimpan sejak dia lahir dan menerima masa-masa yang akan terus diingat. Di mana memori-memori ini adalah yang paling susah untuk dikendalikan. Ingatan mengenai bagaimana pertama kali seseorang mendapati sensasi atau trauma akan sesuatu kejadian yang membuatnya senang, takut, dan sebagainya. Di memori inilah seseorang akan sangat sulit sekali untuk menggantinya, dan dengan kata lain, unconscious mind adalah sumber dari segala data yang digunakan untuk membentuk perilaku seseorang. Nah, ini sangat related banget nih dengan apa yang dialami oleh Kawaki sendiri. Trauma masa lalu yang disebabkan kelompok Kara ini begitu membuatnya ketakutan, dan ingatan ini acap kali muncul dalam pikirannya sendiri. Nah, tidak hanya itu saja nih, bahwa kata-kata dari Jigen itu seolah-olah sering menghantuinya, dan di sini terkadang Kawaki itu menampiknya, namun terkadang pula Kawaki larut di dalamnya. Nah, kita malah berpikir rasional seperti ini. Alasan besar pada nantinya Kawaki meninggalkan desa Konoha adalah karena pikiran alam bawah sadarnya sendiri yang sudah sangat sukar untuk dihilangkan. Dia pada akhirnya akan kembali dan mengambil jalan apa yang dikatakan oleh Jigen. Karena sebuah momen-momen yang kita belum tahu, peran alam bawah sadar Kawaki itu sangat berperan besar saat itu. Bahkan nih, jika kita mengingat dalam chapter-chapternya itu, tidak jarang Kawaki mengatakan jika kata dan tindakan Jigen ada benarnya untuknya. Amado sendiri sebagai ilmuwan sering menanyakan hal seperti ini. Bagaimana Kawaki? Apakah ingatan-ingatan buruk itu masih sering terbayang dan terbawa mimpi sampai saat ini? Ya, itulah pikiran dari alam bawah sadar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa bisa sih pikiran bawah sadar itu dihilangkan? Kalau menurut filsuf Sigmund Freud dalam beberapa kisahnya, berdasarkan data yang sekarang banyak diketahui, ini sangat mustahil untuk dihilangkan. Tapi bisa untuk ditimpa dengan memori-memori positif yang baru. Dan ini memang butuh proses yang panjang, tetapi logikanya seperti ini. Jika kita menginginkan perubahan signifikan dalam diri, maka perubahan dalam unconscious mind adalah pusat dari segalanya. Pikiran itu bagaikan sistem operasi dalam sebuah komputer, tetapi pikiran alam bawah sadar adalah bagian inti dari semua hal itu. Nah, salah satu pola yang bisa dicoba adalah dengan mencoba mengontrol conscious mind kita terlebih dahulu. Artinya kita benar-benar harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita visualkan secara pelan-pelan dan perlahan menimpa pola lama itu. Nah, ini harus dilakukan secara konsisten dan sadar, maka secara tidak langsung habit ini akan mempengaruhi subconscious mind yang secara perlahan-lahan kesadaran baru ini akan mulai menimpa dan mempengaruhi unconscious mind sendiri atau pikiran bawah sadar itu. Jadi jalan masuknya adalah polanya seperti ini. Conscious mind, subconscious mind baru masuk ke inti alam bawah sadar, yaitu unconscious mind. Lalu apa sih gunanya mengetahui dan mengubah hal buruk menjadi hal baik? Ya, jawabannya adalah neuroplasticity. Jaringan otak manusia itu sebenarnya sangat-sangat elastis dan bisa untuk dibentuk ulang. Artinya ketika seseorang tahu pemikirannya ini terbagi menjadi 3 bagian, mereka akan lebih sadar untuk membentuk perilaku baru yang positif dan menimpa perilaku atau kebiasaan yang buruk. Nah, ini juga berguna untuk memproteksi pikiran seseorang dan membentuk kesadarannya yang baru. Nah, sesuatu tentang pikiran adalah bagian paling menarik dari pola pikir manusia sendiri. Tidak hanya Kawaki sebagai contoh nyata dari eksperimen itu, nama-nama ilmuwan sekarang juga paham bahwa senjata mengalahkan musuh tidak pula dari kekuatan, melainkan dari manipulasi pikirannya. Dan di sini Orochimaru serta Amado harusnya paham akan semua hal ini. So, jadi kesimpulan dari semua itu adalah dalam kasus Shiwada tersebut, Kawaki, bagian terpenting sekaligus terkrusial dari Kawaki sendiri adalah pikiran alam bawah sadarnya. Nah, ini adalah kondisi yang sangat memungkinkan menjadi alasan paling rasional kenapa Kawaki pada akhirnya memutuskan tali persaudaraan dengan keluarga Uzumaki dan benar-benar meninggalkan Konoha di masanya nanti. Gimana menurut pendapat kalian guys?
Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai hal-hal yang paling berbahaya dan mempengaruhi Kawaki. Salah satu yang paling menurut masuk akal bagi kita adalah pikiran alam bawah sadarnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.